Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Redo. And welcome to the Red Zone. Di video kali ini, aku akan membahas sekaligus dua entitas monster laut yang sangat mengerikan. Yang mana dua entitas laut ini akan bertempur dan berkelahi, dan di antara mereka siapa pemenangnya akan menentukan nasib keadaan alam di suatu wilayah yang mereka tempati, baik buruknya tempat itu. Penasaran? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Dan subscribe bagi yang belum subscribe. Aktifkan juga loncengnya ya. Oke? Dalam kesempatan kali ini aku akan membahas SCP-3700. Ya, ini merupakan SCP yang berbentuk suatu wilayah, yaitu merupakan wilayah perairan dan kepulauan yang berbentuk lingkaran. Wilayah ini terletak di bagian laut utara dengan diameternya yaitu 800 km. Yang mana wilayah ini meliputi kepulauan Faru, Sealand, dan Orkney. Yang mana perairan ini, SCP-3700 ini memiliki kedalaman yaitu 5 km di atas permukaan laut. Jadi kesimpulannya adalah SCP-3700 ini merupakan suatu wilayah, bukan ditujukan kepada suatu makhluk. Tapi di wilayah SCP-3700 inilah terdapat suatu entitas, yang mana entitas ini sangat berpengaruh di wilayah itu. Dua entitas ini merupakan entitas monster laut, yang mana ia disebutkan dengan nama SCP-3701 dan SCP-3702. Nah, kedua entitas inilah merupakan entitas yang mempengaruhi wilayah daripada SCP-3700. Mereka akan mempengaruhi keadaan dari wilayah SCP-3700 tentang baik dan buruknya keadaan wilayah alam itu. Makanya jikalau mereka bertarung, siapa yang akan menang, itulah mereka yang menentukan keadaan alam wilayah itu. Oke, mari kita masuk tentang penjelasan entitas SCP-3701 dan entitas SCP-3702. Yang pertama adalah SCP-3701. Ia disebut dengan nama Arthropoda atau disebut dengan lobster Eropa. Bentuknya ini adalah berbentuk seperti lobster. Namun lobster di sini bukanlah lobster yang biasa ya sobat. Melainkan lobster di sini ukurannya itu sangat besar dan mengerikan sekali. Dan tentunya lobster ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki dengan lobster biasa. Yang mana warna utama dari lobster ini adalah berwarna hijau serta memiliki 6 lengan, yang mana 4 lengan ini memiliki cakar serta 2 lengannya lagi berbentuk capit yang sangat besar. Panjang dari makhluk ini juga diperkirakan kisaran 6 km. Sangat panjang sekali men ukuran makhluk ini. Makhluk SCP-3701 ini memiliki 8 kaki serta 4 mata yang berwarna oranye. Lalu jikalau diperhatikan lagi dari makhluk ini menunjukkan tubuh yang rusak secara signifikan, seperti bekas luka karena perkelahian, dan ada beberapa lubang di tubuh makhluk ini. Lalu kemampuan dari makhluk ini juga dapat menghasilkan gelembung-gelembung yang sangat berbahaya gitu. Bukan gelembung balon yang biasa, melainkan gelembung ini dapat menghasilkan ledakan besar seperti dinamit. Dan apabila gelembung ini telah sampai kepada objek yang ia tentukan, maka gelembung itu akan meledak sekuat-kuatnya. Lalu mata dari SCP ini juga memiliki kekuatan, yang mana mata dari SCP ini dapat menghentikan sesuatu badai atau menghentikan cuaca buruk. Lalu mata ini juga dapat memproyeksikan suatu ledakan. Dan walaupun monster ini memiliki ukuran badan yang sangat besar dan panjang, ketahui memiliki kecepatan yang sangat cepat kalau ia berlari, yaitu kisaran 100 km per jam. Wah, sudah besar, cepat pula lagi. Namun walaupun demikian, SCP-3701 ini sifatnya itu sangatlah ramah kepada manusia. Ia tidak bermusuhan dan tidak jahat. Bahkan ia pun sesekali suka menolong kapal-kapal nelayan.
termasuk kapal daripada SCP Foundation. Selain itu, SCP ini juga diketahui memiliki kecerdasan yang sangat baik. Lalu entitas selanjutnya yang akan kita bahas adalah SCP-3702. Nah, ini merupakan entitas lawan daripada SCP sebelumnya, yaitu 3701, dan kebalikan daripada SCP yang 3701. Nah, ini kita akan membahas SCP-3702 yang bisa dibilang sifatnya ini sangat-sangat jahat. SCP-3702 bentuk seperti belut, namun ukurannya sangat besar dan raksasa sekali. SCP ini juga memiliki 13 tentakel yang seperti gurita. Namun, tentakel ini bisa keluar dan masuk di tubuh makhluk ini sesuai kegunaan dan fungsinya jikalau dibutuhkan. Lalu SCP ini juga memiliki warna tubuh yaitu berwarna hitam pekat dengan panjang tubuh yaitu 32 km. Ukurannya ini akan terus panjang dan terus bertambah. Padahal sebelumnya makhluk ini pertama kali ditemukan yaitu pada tahun 1945, yang mana ukuran awal itu kisaran 300 meter saja. Namun saat ini pertumbuhannya sudah sangat mengerikan. Lalu dari gambar yang kalian lihat ini, SCP ini memiliki ukuran kepala yang sangat besar. Inilah bentuk yang paling mencolok dari tubuh makhluk ini, yang mana apabila kepala ini membukakan mulutnya, maka mulut itu akan membuka sangat besar, yang mana diameter dari mulutnya ini mencapai 3 km. Wah, sangat besar nih. Bisalah untuk kalian nih bersembunyi di dalam mulut makhluk ini, untuk bersembunyi main umpet-umpetan, dan kemungkinan tidak akan keluar lagi. SCP ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Namun kekuatannya ini ia gunakan dalam hal kejahatan dan merugikan manusia. Mana kekuatannya itu adalah ia dapat membuat pusaran air yang sedalam 150 meter. Bahkan kapal-kapal nelayan pun suka terjebak oleh makhluk ini, termasuk kapal daripada SCP Foundation. SCP ini dengan sengaja buat itu. Lalu SCP ini juga dapat membuat perubahan cuaca. Namun cuacanya ini bukanlah cuaca yang baik sobat, melainkan cuaca yang sangat buruk, seperti badai yang sangat mengerikan. Ia juga dapat membuat gelombang suara besar serta mengeluarkan api biru di dalam mulut makhluk ini. Ya, tujuannya adalah untuk menghancurkan targetnya dalam jarak yang dekat. Tidak seperti SCP-3701 yang sifatnya ini bersahabat atau berteman dengan manusia. SCP ini sifatnya sangatlah bermusuhan dengan manusia. Maka dari itu makhluk ini jikalau bertemu mereka tidaklah akur. Mereka akan berkelahi dan bertempur habis-habisan. Mereka akan berkelahi dan menundukkan lawannya, baik itu menundukkan mundur maupun menundukkan secara mati-matian. Dan seperti yang saya bilang tadi, SCP kedua inilah, SCP-3701 dan SCP-3702 inilah merupakan SCP yang menentukan keadaan alam daripada SCP-3700, yaitu suatu wilayah yang saya sebutkan tadi. Maka dari itu jikalau mereka ini bertempur dan berkelahi, maka faktor-faktor keadaan alam itu akan ditentukan oleh kedua SCP ini. Siapa yang akan menang? Oke, mari kita bahas jikalau SCP-3701 yang menang atau SCP-3702 yang akan menang. Mari kita bahas. Jika SCP-3701 yang akan menang menghadapi SCP-3702, maka akan terjadi hal positif di wilayah itu. Akan terjadi keadaan alam yang sangat menguntungkan atau keadaan baik-baik saja, yang mana keadaan cuaca di sana akan menjadi membaik, keadaan cuaca yang buruk akan menjadi mereda, lalu hasil bumi serta hasil laut di sana akan membaik dan melimpah. Tapi erosi di sana memang meningkat. Sedangkan jikalau SCP-3702 yang menang, maka akan terjadi hal negatif yang terjadi di wilayah itu, yang mana cuaca yang terjadi di wilayah SCP-3700 akan menjadi buruk parah. Akan terjadi badai-badai yang sangat mengerikan atau hal-hal semacamnya yang berkaitan dengan cuaca. Lalu hasil laut serta hasil bumi yang ada di wilayah SCP-3700 akan sangat memburuk dan terusir. Tidak akan ada lagi hasil laut di sana, sehingga masyarakat yang berada di pulau-pulau sana akan menjadi menderita parah.
Lalu SCP ini juga akan sering berpatroli atau mengelilingi wilayah tersebut dan memakan kapal-kapal sipil jikalau bertemu dengan SCP ini. Maka dari itu SCP Foundation sangat memerangi sifat daripada SCP-3702 ini. Jikalau SCP-3701 dan SCP-3702 ini berkelahi atau bertempur, maka personel SCP Foundation akan siap membantu. Tapi inilah yang unik daripada wilayah SCP-3700. Ia disebutkan dengan wilayah SCP-3700 yaitu memiliki wilayah yang bulat dengan diameter 800, dan wilayah yang bulat inilah di sanalah entitas-entitas itu berada. Mereka tidak akan keluar, melainkan mereka hanya ada di situ-situ saja. Di tempat itu, pertempuran entitas ini tidak akan pernah berhenti. Jikalau salah satunya kalah, maka beberapa waktu kemudian akan muncul lagi dan berkelahi kembali. Nah, itulah seterusnya yang akan terjadi di wilayah ini. Dan itulah kisah daripada SCP-3700. Kalian suka? Like dan subscribe. Oke?